Hai, welcome back to our channel BD Talk Zone. We talk, we learn. Bersama dengan saya Bengs Maulana. dan saya Dewi. Kali ini kita akan membicarakan tentang apa Kakak Dewi? Tentang pentingnya mengikuti technical meeting bagi seorang MC. Masih tetap wedding ya? Yes, masih Tentang dalam wedding. koridor perweddingan ini ya. Perweddingan. Karena playlist kita di edisi kali ini adalah playlist MC Playlist Wedding. MC Wedding. Oke. Karena channel kita ini memang ngebahas one on one atau kayak segala macam hal yang berkaitan dengan komunikasi dan juga Public speaking. Public speaking. Ya, dan untuk playlist kali ini kita membahas tentang MC Wedding. MC Wedding. Oke, dan episode kali ini Ya. kita membahas tentang seberapa pentingkah seorang MC untuk mengikuti technical meeting dalam suatu acara pernikahan. Pernikahan ya, karena Yes. kita di episode sebelumnya kan kita juga udah bahas mengenai persiapan, Iya. terus juga ada tetek bengek dan lainnya. Tentunya yang paling penting adalah yang ini nih. Salah satunya adalah yang paling kita penting. mengikuti technical meeting. Seberapa pentingkah ya? Ya. Oke, baik. Seorang Yuk MC, kita bahas. yes kita bahas ya. Seorang MC tentunya akan diberikan jadwal untuk mengikuti technical meeting oleh vendor, oleh WO tentunya ya. Nah, seberapa pentingkah kalau menurut saya itu penting banget gitu ya pokoknya. Stabiloin. Yes, kenapa? Karena dalam technical meeting itu kita dapat mengambil berbagai manfaat untuk acara yang akan kita gelar. Ya, salah satunya adalah betul. Informasi yang dibutuhkan diantaranya ada nama calon pengantin, ada histori keluarga. Betul, karena gini, dalam selama saya mengikuti dunia perweddingan ya, keadaan keluarga itu berbeda satu sama lainnya. Punten mohon izin, ada yang keluarganya masih utuh, yang orang tuanya masih utuh, dalam artian ya orang tuanya masih utuh, orang tuanya ya udah meninggal ya. Jadi jangan sampai kita pada saat udah meninggal tapi kita menyebutkannya tanpa almarhum. Aduh. Ya, itu pernah kejadian juga sama saya. Karena infonya tidak lengkap tentunya. Nah, sebagai MC harus mengkonfirmasi, banyak nanya. Itu di saat technical meeting ya. Apakah masih ada ibu bapaknya atau sudah meninggal? Kalau misalkan udah meninggal berarti kan harus dicantumkan gelarnya dong, gelar almarhumnya atau almarhumah seperti itu ya. Atau misalkan setelah ada yang udah cerai, misalkan atau sudah pisah gitu ya. Kalau sudah cerai, apakah sudah menikah lagi atau belum? Betul. Nah, karena itu penting ketika apalagi anak perempuan. Kita bagaimana treatmentnya, yes, Sudah misalkan sudah cerai terus menikah lagi, apakah hubungannya baik-baik saja atau tidak? Itu harus ditanyakan pada saat meeting. Iya dong. Karena apa? Karena treatment kita nanti pada saat hari H itu berbeda banget. Dengan keluarga yang pisahnya baik-baik saja, pisahnya dengan tidak baik-baik saja. Seperti itu. Jadi, betul. Itu sebenarnya agak private tapi memang itu harus diketahui. Harus diketahui oleh MC dan juga WO. Betul banget, betul banget. Cuman mungkin bagaimana how to kita menanyakannya. Karena itu sangat private banget. Jadi tapi itu sangat penting banget bagaimana kita men-treat keluarga, khususnya orang tua gitu ya pada saat mau foto misalkan. Karena ada orang tua yang tidak mau difoto bersanding dengan mantannya ya ketika dengan pada saat dengan pengantin. Ada yang oke aja gitu loh, asik-asik aja. Nah, itu harus diketahui pada saat meeting. Jadi kita mengetahui background dari histori keluarganya seperti apa gitu ya. Itu juga para pelaku akadnya kita mengetahui siapakah saksinya, siapakah wali nikah, nama KUA gitu seperti itu. Dan tentunya para pengisi yang lainnya kayak yang akan memberikan sambutan gitu ya, seperti itu akan diketahui pada saat meeting. Dan juga tentunya rundown dari acara itu sangat penting banget ya. Memegang peranan ya. Kita mulai jam berapa gitu ya. Pengantin harus siap mulai dari jam berapa, terus keluarga harus standby jam berapa, itu ada di situ. Dan jangan sampai kita acara sudah mulai, misalkan jam 7:30 mulai, MC belum datang. Karena MC-nya salah informasi atau misinformation. Karena tidak mengikuti meeting. No excuse ya, no excuse. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita bahas rundown di situ. Kita akan hadir untuk MC. Jadi misalnya kalau tadi di episode sebelumnya kita telah utarakan MC akan hadir salah saya pribadi 1 jam sebelum acara. Ya, karena untuk apa? Untuk mengkonfirmasi dan lain-lain seperti itu. Seperti itu. Nah, terus juga apakah nanti disandingkan atau tidak si pengantinnya ya. Terus juga ada rangkaian ada Sunda atau tidak ya, itu akan dibahas pada saat technical meeting gitu. Apakah nantinya sungkemannya pada saat sungkeman apakah ada penambahan yang akan disungkemi, ada kakek nenek atau tidak gitu ya. Karena ada yang hanya keluarga inti aja gitu, bapak ibunya aja.
Terus ada juga yang pengen meminta neneknya juga. Ya, juga betul. pasti ada. Karena kembali lagi, karena histori keluarga masing-masing itu berbeda-beda. Karena ada anak yang dibesarkannya oleh neneknya. Jadi dia ingin mengucapkan terima kasih pada saat hari H itu dengan menyungkemi atau atau memberikan doa, memohon doa kepada neneknya gitu, seperti itu. Itu akan dibahas di technical meeting seperti itu. Betul. Mungkin beberapa MC maksudnya secara general aja, tapi kalau saya pribadi, kalau saya pribadi suka lebih detail. Jadi fungsinya technical meeting itu adalah menanyakan sedetail mungkin hal-hal yang ingin kita ketahui. Dan juga dari situ kita akan menjalin chemistry dengan pengantin, dengan keluarga, dan juga dengan vendor-vendor lainnya. Karena kan dihadiri oleh para vendor juga seperti itu. Pertanyaan. Boleh nggak sih ketika technical meeting itu atau technical meeting lah, kita kan lagi bahas technical meeting. Boleh nggak di saat technical meeting itu MC memberikan masukan atau memberikan pandangan jika diminta tentunya ya? Apakah itu maksudnya tidak bermaksud untuk merubah, tapi minimal ada masukan kayak yang saya tahu gini atau gimana sih itu biasanya? Betul banget, bisa banget. Cuman caranya harus dengan yang elegan. Jangan sampai menggurui, jangan sampai mengkat gitu ya. Nah, contoh ya Wi. Di rundown yang telah dibuat oleh keluarga itu dimulai jam 9. Jam 9 akad pagi nikahnya. Misalkan ya. Akad nikah jam 9, berarti kita mulai acara jam setengah 9. Tapi mohon izin Bapak Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau masih memungkinkan apakah boleh akad nikahnya bisa dimulai jam 8. Berarti kita akan mulai jam setengah 8 dengan konsekuensi A, B, C, D, E. Kalau akad jam 8 kita mulai A, B, C, D, E konsekuensinya. Tapi kalau akad jam 9 konsekuensinya A, B, C, D, E ya. Mangga hasil akhir diserahkan lagi ke keluarga. Mau pilih yang mana. Nah, dari situ keluarga biasanya mikir, oh iya ya, lebih baik gini. Nah, jadi back to your question, bisa banget untuk MC memberikan masukan, saran-saran. Justru di situ juga salah satu fungsi dari technical meeting. Tapi tidak hanya dari MC aja, tapi dari vendor-vendor yang lain, dari WO, dari keluarga juga. Misalkan ada masukan, ada usulan, aku nggak mau diginiin, aku misalkan seperti ini, boleh. Ya karena kan itu akan berkaitan dengan durasi, berkaitan dengan flow acara gitu ya. Jadi kita tentunya harus banyak berdiskusi. Iya betul. Nah, cuman biasanya kalau si keluarga sendiri kan mereka jarang ya mengadakan event wedding itu. Jadi maksudnya mereka hanya sesuai dengan kacamata mereka saja. Tapi kalau kita kan hampir tiap minggu ya, hampir seminggu berkali-kali ya. Karena kita TKW ya, tenaga kerja weekend gitu. Nah makanya kalau misalkan keluarga memilih ini, kita konsekuensinya seperti ini. Keluarga memilih ini konsekuensinya seperti ini. Kita kasih masukan-masukan sesuai dengan pengalaman kita yang telah kita sering laksanakan seperti itu. Karena kan bisa jadi kalau terlalu padat akan jadi molor. Kalau ada satu yang telat bakal jadi berimpact kepada. Karena aku pernah datang ke wedding gitu seorang teman. Ini aku nggak sebutin temannya siapa. Tapi kan di undangan tuh misalkan jam 11 siang tuh adalah resepsi gitu ya. Kan biasanya jam 11 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Terus ternyata ketika datang jam 11 ke sana, karena ceritanya pengen cepet-cepet lah ya, udah gak sabar pengen ketemu pengantin gitu. Karena saya nggak ikutan akadnya, terus agak molor gitu. Ternyata baru mulai upacara adat dan lain itu baru jam setengah 12 yang menyebabkan penumpukan dari tamu gitu kan. Nah itu biasanya gara-gara apa sih Kang Ben? Apakah di technical meetingnya yang kurang ini atau biasanya apa? Segini ya guys ya. Itu adalah masalah klasik sebenarnya, masalah klasik karena sering terjadi. Makanya kalau pada saat technical meeting kami dari MC dan ataupun WO suka mengingatkan Bapak Ibu mohon untuk mematuhi hasil dari technical meeting ini. Misalkan kita mulai akad jam 8. Berarti acara akan mulai setengah 8. Berarti keluarga sudah selesai jam 7. Nah, dalam pelaksanaannya, kalau keluarga ada yang telat datangnya, misalkan telat atau para pelaku acara, misalkan saksi atau sambutan telat gitu ya, telat 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu akan berimpact ke ada cara-cara selanjutnya. Semuanya. Jadi acara akan mulai di jam 8 baru mulai. Akad nikah berarti setengah 9. Berarti akan terus yang harusnya akan beres jam 10 berarti setengah 11. Nah, sedangkan makeup artist akan membutuhkan waktu 1 jam. Tidak bisa digaguh-gaguh, itu udah harga mati 1 jam plus minus 1 jam. Selalu deh mau gimana pokoknya gue 1 jam. Untuk retouch, jadi setengah 11 sampai setengah 12 yang harusnya resepsi mulai jam 11, berarti kita mulai jam setengah 12. Setengah 12 itu baru mulai wedding entrance.
untuk apalagi ada upacara adat itu membutuhkan pas menit 20 sampai 30 menit. 20-30 berarti tamu undangan baru bisa mulai jam 12.00. Baru mulai salaman, mulai makan. Makanya mohon izin Bapak Ibu ya para tamu undangan jangan menjudge kalau misalkan ini acaranya telat, ini WO-nya nggak benar, MC-nya nggak benar. Nggak seperti itu. Karena kita harus runut dulu dari awal. Siapakah yang telat? Siapakah yang ini telatnya dari mana gitu loh. Ada kebocoran di mana nih di acara seperti itu. Jadi ya mohon izin kalau misalkan MC dan WO itu agak cerewet pada saat technical meeting, apalagi hari H ya MC-nya atau WO-nya agak galak gitu ya terhadap waktu. Itu kan untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Karena kita juga berkaitannya tuh banyak. Ada dengan sewa tempat, karena kan ada terbatas. Dengan vendor-vendor lainnya ada makeup artist, catering yang harus persiapannya AIU, babi-bu. Jadi nggak bisa cuman dari satu titik aja, jadi akan kemana-mana ya. Nah gitu ya, terjawab ya Wi ya, kenapa telat ya. Karena ya itu aku kadang suka penasaran ya, kenapa ya gitu, apa yang terjadi kan. Tapi wajar juga sih sebagai masyarakat awam pasti nanyain ini kenapa telat gitu kan. Makanya kadang ada keluarga yang gini, aku nggak mau pakai upacara adat karena lama. Nggak seperti itu sebenarnya. Kalau kita patuh terhadap komitmen yang telah kita sepakati bersama pada saat technical meeting, insya Allah aman sejahtera. Jadi betul. Penting banget ikutan technical meeting karena di situ akan terjadi berbagai macam interaksi, masukan, pendapat dari seluruh keluarga besar gitu ya, yang tentunya untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita udah menghasilkan satu keputusan dalam technical meeting, itu harus disepakati oleh bersama. Nah, itu juga. Jangan sampai pun teman-teman ini ada kasus nih, ada special case gitu ya. Kita udah keluarga udah oke, vendor udah oke, udah memutuskan keputusan yang disepakati bersama gitu ya. Technical meeting yang akan dilaksanakan di hari H. Tapi kadang ada pihak aja ya yang tidak ikutan technical meeting tiba-tiba ingin merubah tata letak, tata waktu, semuanya itu tidak rubah dengan dalih saya adalah keluarga dari pengantin. Aduh, punten. Jangan ya Dek ya, jangan ya. Minta gitu. tolong banget nih kerjasamanya ya, gitu, seperti itu. Nah, aku jadi agak melebar sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau di keluarga itu tentunya harus ada satu orang yang kita pegang dong sebagai kayak PIC-nya atau project manager atau apapun lah sebutannya. Itu biasanya yang ditunjuk itu siapa? Kayak ketua panitianya lah gitu. Betul. Biasanya apakah ke pengantin langsung atau siapa? Betul. Nah, kalau di technical meeting nih ya. Di dalam technical meeting tadi saya bilang kan, tentunya ada buku panduan pernikahan yang isinya salah satunya adalah susunan panitia keluarga. Ada di situ, Wi. Ada di situ. Di situ ada ketua panitia dari CPP, calon pengantin pria, dan juga ada ketua panitia dari calon pengantin wanita. Dan juga ada turunannya tuh. Biasanya yang di breakdown adalah dari keluarga wanita. Ya, misalkan ada wanita ya. Yes, betul. Ada PIC untuk mas kawin, PIC seserahan, PIC sambutan, PIC KUA, PIC pagar ayu pagar bagus. Gitu ya, seperti itu PIC catering. Ya, itu ada tugasnya, ada jobdesknya masing-masing. Di situ kita berpegang teguh pada itu. Tapi overall adalah yang tadi project manajernya adalah ketua panitia. Ketua panitia. Jadi pada saat pelaksanaan hari H, kalau terjadi hal yang tadi yang tidak diinginkan, tidak utarakan, itu biasanya kita menghubungi ketua panitia. Ketua panitianya langsung. Ya, ketua panitia yang meredam pihak keluarganya itu. Gitu. Seperti itu. Ya itu tadi tiba-tiba ada yang nyeleneh gitu, nggak bisa, pokoknya ini harus gini. Padahal dia bukan ketua panitia, tidak ada di dalam susunan. Iya, tidak datang meeting juga. Tiba-tiba pengen mengubah. Itu ya kita tolong langsung aja berkoordinasi dengan ketua panitianya. Betul sekali. Oke, terus kalau technical meeting itu biasanya dilakukannya tuh H-min berapa sih? Kapan ya? Nah, biasanya mostly adalah yang common ya, itu di H-14. H-14. 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu sebelum hari. Tapi ada pun yang 1 bulan sebelum hari H ada. Ada yang H-7 juga ada, H-3 juga ada ya guys, gitu ya. Mungkin itu terlalu mepet aja mungkin. Itu enggak, karena itu disesuaikan dengan biasanya jadwal dari pengantin itu sendiri. Karena kan betul calon pengantin itu aku pernah handle dia itu di luar kota. Dua-duanya, jadi hanya bisa kesini itu H-7 dan bisa H-3 baru dilaksanakan. Jadi disesuaikan dengan schedule dari calon pengantin dan juga keluarga tentunya. Cuman idealnya adalah kalau saya pribadi di H-14. Karena persiapannya masih bisa kita nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat gitu ya. Dan kalau ada apa-apa yang kita butuhkan masih bisa kita backup, kita koordinasi juga, kita cari lah kalau nggak ada gitu ya, masih ada waktu. Kalau beli online juga masih cukup. Ya, baik, betul banget. Iya kan. Terus juga kalau technical meeting itu misalkan nih karena keterbatasan waktu tadi kita laksanakan secara online, itu gimana tuh?
Bisa banget, ya? betul. Masih aman ya? Yes, masih aman. Yang jelas adalah itu mau offline, mau online, yang jelas konten dari technical meetingnya. Yes. Kita bahas sedetail mungkin. Sedetail mungkin Untuk persiapan di acara harian. Nah, untuk technical meeting ini ada 2 tipe sebenarnya ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah family meeting. Family meeting bisa dihadiri oleh WO dan keluarga. Ya, hanya itu aja. Itu untuk pembentukan panitia keluarga. Berarti itu kayaknya di awal banget. Itu masih mentah banget. Masih mentah banget ya. Setelah family meeting, nanti akan ada hasil di mana hasilnya itu adalah 80%. Nanti kita akan bawa materinya itu di final meeting. Final meeting itu adalah keluarga, para vendor, semua hadir. Vendor, MC. Yes. Ya, MC termasuk vendor dong. Oh ya, oke. Baik. Yes, betul. Kalau vendor di sini berarti bisa ada yang belum ini ya. Vendor itu ada ada MC, WO, catering, fotografi, makeup artist, dekorasi, venue, sound system, music, acara adat dan lain-lainnya. Gitu. Ya? Yes, banyak banget. Jadi ya? nanti di technical meeting itu akan ada presentasi. Presentasi dari masing-masing vendor. Jadi pertama biasanya tuh ada WO yang yang akan membahas rundown terlebih dahulu. Terus setelah itu ada presentasi dari masing-masing vendor. Bagaimana kesiapannya, sudah sampai sejauh mana? Apakah sesuai pesanannya seperti apa, sesuai dengan pesanan atau misalkan mau ada additional mungkin dari si klien bisa di situ. Oke. Gitu. Berarti technical meeting ini ya benar-benar penting itu tadi karena akan merangkum semua kesiapan ketika kita menuju hari H. Betul. Gitu ya. Betul. Berarti kalau nggak ada technical meeting itu parah banget sih. Parah banget ya. Nggak mungkin lah. Mungkin aja sih, Wi. Bisa jadi terjadi. Yes, bisa terjadi. Tanpa technical meeting pernah juga tanpa technical meeting terus di hari H. Nah, makanya itu benar-benar maksudnya kita harus mengkorek sedalam-dalamnya gitu ya. Dan MC harus hadir maksimal biasanya 1 jam enggak, biasanya 1 jam. Kalau kayak gitu aku 1,5 jam. Setengah jam bisa lebih awal. Lebih banyak informasi. Ya, kadang ada yang si informasinya itu belum terkumpulkan atau apa. Nah, makanya kalau itu belum terkumpul MC harus hadir lebih awal. Untuk koordinasi. Mungkin bisa jadi karena nggak ada WO-nya. Bisa jadi kayak ya udah MC aja yang bertanggung jawab atas semuanya. Kalau begitu pun misalkan kalau yang tanpa WO biasanya misalkan jobnya dari MUA gitu ya, dari makeup langsung ke MC. MC akan menghandle untuk meetingnya. MC akan menghandle untuk meeting, tetap aja harus ada meeting sih betternya gitu. Jadi technical meeting itu bisa di lead sama MC, WO, lead sama MC. Kalau misalkan nggak ada WO. Yes, betul, seperti itu. Ini menarik sih. Jadi technical meeting itu mau apapun bentuknya, online ataupun offline, mau ada WO ataupun nggak ada WO, tetap harus dilakukan yang namanya technical meeting atau meeting yang membahas hal-hal teknis ketika di hari H. Ya, kalaupun misalkan nggak technical meeting, misalkan ya Wi ya terlalu sibuk keluarganya, minimal ada koordinasi atau ada WA call group, misalnya WA call group atau Zoom meeting yang itu cuma bertiga misalkan ya kalau nggak ada WO ya. Ketua panitia, MC atau enggak calon pengantinnya aja. Atau ketua panitia lebih bagus. Itu juga udah cukup ya. Itu ya sangat darurat ya. Darurat emergency banget kalau gitu. Tapi ya kalau sebisa mah ya lengkap gitu semua. Oke. Mungkin aku sedikit ngasih kesimpulan dulu ya. Yes. Jadi apakah penting untuk mengikuti TM? Tentunya penting. Penting banget. Bahkan adanya TM aja itu udah satu titik yang paling penting juga sebenarnya ya. Jadi kalau nggak ada meeting tuh ya kita nggak tahu lah apa yang harus kita lakukan ya. Agak blank gitu ya. Yes. Karena ini tadi akan memberikan first impression yang baik bagi seorang MC karena MC-nya hadir, MC-nya memperlihatkan bahwa kita ini profesional gitu ya. Betul. Terus juga kita membangun silaturahmi dengan keluarga dan vendor lainnya. Jadi pada tahu ini MC-nya nanti mohon bantuannya dan lain-lain gitu ya. Terus juga membangun chemistry dengan keluarga karena pastinya kita nanti akan berhubungan dengan pengantinnya terutama bapak ibunya, keluarganya yang lain, tantenya, omnya, neneknya dan lain-lain gitu ya. Dan kita jadi tahu keinginan keluarga itu apa sih. Betul sekali. Ketika saat technical meeting gitu ya. Dan juga semua data-data yang diperlukan, baik itu data vendor, data pengantin, saksi, endegeng itu dapat kita dapatkan infonya ketika technical meeting. Betul. Dan ini juga sebagai bukti tanggung jawab dari seorang MC. Betul sekali. Lagi, nah, kalau aku tambahin dikit, kalau misalkan seorang MC tidak bisa tidak bisa karena misalkan jalurnya bentrok. Karena ada satu kala di mana jadwal TM-nya itu bentrok kan WO-nya berbeda ya. Sementara MC kan nggak bisa membelah diri gitu. Biasanya kalau kita konfirmasi dulu ke WO-nya, mohon izin, mohon maaf kita tidak bisa mengikuti TM ya, minta maaf. Seperti yang pertama minta maaf, yang kedua
kita mengirimkan beberapa poin yang akan dititipkan, betul, tanyakan, dikonfirmasi kepada WO, nanti WO yang mewakili. Itu yang pertama. Ada yang kedua adalah mengirimkan perwakilan. Jadi ada tim dari MC sendiri, biasanya ada teman-teman yang mengirimkan timnya atau backup gitu ya, siapa untuk mengikuti meeting tersebut. Ya, jelas ada komunikasi ya guys. Jadi jangan sampai tidak hadir, tidak ada konfirmasi, ya itu jadi masalah. Gitu. Sip kalau gitu. Ini kayaknya udah semua dibahas nih tentang pentingkah mengikuti technical meeting bagi seorang MC yang menurut aku di acara apapun, apalagi wedding gitu ya, memang technical meeting itu menjadi salah satu titik poin yang akan kita lakukan supaya semua hal yang akan ada di acara itu bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Gitu. Oke Kang Beng, untuk playlist kita mengenai wedding ini kita sudah sampai di technical meeting dan nanti pasti next-nya juga kita akan ngomongin yang lain gitu ya. Mungkin masih banyak yang penasaran atau mungkin dari kamu semua pingin ada masukan gitu, nanti bahas dong masalah tentang ini, bahas dong masalah tentang ini, mangga silakan boleh komen di bawah ya. Insya Allah kita akan respon ya, dan kita akan coba akomodir itu semua. Atau mungkin ada masukan-masukan, misalkan Kang, aku punya point of view yang lain seperti ini, boleh dong komen di situ. Langsung aja dibahas, nanti kita diskusi bareng ya. Dan kalaupun misalkan merasa bermanfaat, silahkan untuk share YouTube channel kita. Dan jangan lupa di subscribe. Subscribe dulu biar kamu mengetahui jadwal kita apa lagi nih selanjutnya. Oke deh kalau gitu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian kamu semuanya. Tetap nanti ketemu lagi di BD Talk Zone. We talk, we learn. Terima kasih, habis pamit. See you on our next video. Bye-bye.